Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan salat Jum'ah yang menjadi suatu kewajiban bagi kita. Maka marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa bersyukur yang semakin kita tambah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan, tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah, maka marilah kita contoh dan kita tiru tanpa kita modifikasi perjuangan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kemajuan Islam yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal inilah kita selalu dimudahkan oleh Allah, diberikan keringanan langkah kaki, keringanan dalam berfikir untuk menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat di media elektronik, kalau sekarang itu musimnya sepak bola Euro, maka bisa kita lihat antusiasme dari kita atau antusiasme dari anak-anak muda yang suka sekali dengan sepak bola. Kalau kita melihat antusiasme, artinya kita mempunyai perbandingan lain, yaitu perbandingan ketika di dalam sebuah masjid diadakan satu majelis ilmu dengan jarak yang sangat dekat, kurang dari 1 kilometer. Kalau kita melihat antusiasme, maka dalam benak kita apa yang kita pikirkan? Mana yang lebih banyak antusiasme dari melihat siaran langsung sepak bola Euro itu dengan majelis ilmu yang ada dalam sebuah masjid?
Tentu dalam benak kita sudah tahu jawabannya. Jelas yang paling banyak adalah antusiasme dalam melihat siaran langsung sepak bola. Karena apa? Memang sepak bola itu menjadi satu fokus tertentu yang dimana orang-orang muslim itu sangat menggandrungi sekali olahraga semacam ini. Namun kalau kita melihat perbandingan secara rutinitas kita, secara keagamaan kita, religius kita, bisa dipastikan yang datang dalam sebuah majelis ilmu ini kurang lebih perbandingan 60-40%. Dari kondisi yang semacam ini, maka kita bisa melihat partisipan-partisipan dari golongan kaum mukminin, apakah nantinya kita itu hanya mampu dikesampingkan oleh urusan sepak bola, ataukah kita itu tetap berpendirian teguh untuk mendatangi suatu majelis ilmu yang ada dalam sekitar kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka disinilah letak porsi kita sebagai kaum mukminin. Seringkali kalau kita dikatakan, apakah Anda beriman? Ya, saya beriman. Akan tetapi karena kondisi hati kita tidak menentu, maka semuanya itu akan terkesampingkan begitu saja. Maka disinilah letak bahaya kita. Apalagi yang terbaru itu agak sedikit lama, itu ada model atau sistem penerimaan pejabat di KPK itu dengan beberapa pertanyaan yang kita anggap nyeleneh. Di antaranya di situ membandingkan antara agama dengan Pancasila. Maka dari situ bisa kita lihat apakah negara ini betul-betul dalam kondisi yang baik atau tidak. Maka jangan sampai ketika sudah kita mengetahui berita tersebut, kita seolah-olah tutup mata. Kita seolah-olah tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk bagaimana rasanya kita itu menghadapi mereka yang mempunyai posisi yang strategis. Kemudian ada lagi, jamaah haji kita tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Arab Saudi. Ketika kita dua minggu yang lalu, saya mengikuti sebuah konferensi yang di situ ada penanggung jawab dari keuangan dana haji. Di dalam sebuah konferensi tersebut dikatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam pendanaan haji. Maka kenapa kaum muslimin ini seolah-olah itu ketakutan? Oleh sebab itu kalau kita melihat dalam sebuah konferensi tersebut, maka apakah tingkat kepercayaannya itu bisa diakui 80% ataukah hanya diakui 40%? Maka semuanya itu akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita takut. Apalagi ketika kita sudah berniat melaksanakan ibadah haji dengan kita mendaftar dengan nominal yang sudah ditentukan, maka hendaknya kita berserah diri. Tidak ada lagi ketakutan yang perlu kita tunjukkan, yang perlu kita sampaikan ke dalam akun-akun kita. Kemudian ada lagi yang terbaru, adanya pajak yang dikenakan untuk makanan pokok. Kalau kita melihat PPNBM mobil seharga di atas 500 juta sampai 1 miliar itu tidak dikenakan PPNBM. Akan tetapi makanan pokok yang menjadi sebuah hal yang wajib bagi kita diberikan pajak 12% kalau tidak salah itu. Maka disinilah adanya ketidakseimbangan,
kesesuaian yang kita inginkan sebagai mayoritas umat Islam dibanding dengan posisi-posisi yang diduduki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di atas kita. Maka apa kata Allah dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya mereka mengatakan rabbunallahu, Tuhan kami itu Allah. Sudah yakin Tuhannya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian Allah memberikan peneguhan pendirian kepada orang-orang yang mengakui Allah itu adalah Tuhan mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, kemudian Allah menyuruh malaikat itu untuk turun. Disuruh untuk apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, untuk memberikan penguatan supaya kita tidak takut, takhafu wa la tahzanu, dan menjauhkan kita dari kondisi yang sedih. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sesungguhnya surga Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berserah diri. Maka kalau sudah Allah mengatakan demikian, jadi kita tidak perlu menyampaikan dalam akun-akun media kita, menyampaikan kalau dalam bahasa Jawa itu kowar-kowar dalam media tertulis surat menyurat, tidak perlu kita seperti itu. Tapi kita kembalikan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah sebuah penghormatan kepada kita, bahwasanya seorang mukmin ini kalau sudah diberikan rasa aman, diberikan keteguhan, sumastaqamu, harusnya dia itu terhindar dari rasa sedih dan merasa tidak dianggap oleh Allah. Karena dalam posisi ini kadang-kala kita merasa sulit sendiri. Kita harus seperti apa, kita bingung. Kita akan kemana, kita kesulitan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliya, kami ini adalah pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, ketika kalian berada di dunia, wa fil akhirah, ketika kalian berada di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya kalau kita sudah dijamin, sudah dilindungi, maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta dan apa yang kamu butuhkan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka garis besar yang kita ambil apa? Sebagai mayoritas kita, kaum muslimin yang berada di negara ini, maka kita berpegang erat janji Allah yang dikatakan bahwasanya ketika Allah itu sudah meneguhkan satu pendirian seorang mukmin, maka bisa dipastikan kita itu akan diberikan apapun yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, tanpa kita meminta-minta lagi, tidak akan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian inti dari iman yang sering kita pertanyakan itu apa sebenarnya? Kadang-kala orang itu hanya bisa mengatakan saya ini beriman, saya ini bertakwa, tapi tidak semuanya rasa takwa ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, dilakukan dengan sebenar-benar rasa takwa. Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai di situ dikatakan kita itu mati dalam keadaan selain muslim. Maka kalau kita lihat Covid ini terakhir itu di Bangkalan Madura, Pak. Di Bangkalan Madura itu kalau kita masuk ke dalam Suramadu, terakhir itu adalah mengantri kurang lebih 4 sampai 5 jam. Jadi ketika kita masuk dalam jembatan Suramadu itu kita sudah didatangi oleh petugas untuk mengecek kondisi kita.
Maka apakah dalam kondisi yang seperti ini banyak saudara-saudara kita itu yang mengadakan demonstrasi, mengadakan konferensi terbuka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bagaimana caranya supaya kondisi yang seperti ini yang menghimpit umat Islam ini sedikit agak dilonggarkan. Maka kita perlu waspada. Kalau kita melihat ke belakang itu era-era PKI itu tanpa kita tidak melihat pandang bulu. Golongan apapun yang tidak sesuai dengan paradigma PKI itu akan diambil. Maka apakah kita siap ketika kondisi ini seperti ini? Maka tentulah kita sebagai mayoritas dan terbesar umat Islam wajib dan siap untuk menghadapi kondisi apapun. Termasuk bagaimana sikap orang yang beriman. Inti dari iman seorang mukmin itu apa? Yang pertama adalah inti dari orang beriman itu mampu menjaga lisan. Ahsanu qaulan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qaulan, dan ketika dan barang siapa qaulan berkata baik, mimman da'a untuk menyeru ilallahi kepada Allah, wa amilan sholihan untuk mengajak kebaikan, wa qala innani minal muslimin. Bahwasanya kalau kita sudah menyeru mengatakan sesuatu yang baik, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan itu berat. Kadangkala banyak orang yang taat beribadah, mohon maaf, secara lisannya kurang bagus. Kadangkala secara sosialnya bagus, hubungan kepada Allah baik, akan tetapi perkataan kepada tetangganya, kepada saudaranya yang lain tidak membuat hati yang diajak berbicara itu senang. Maka perlu kita waspadai hal yang semacam ini. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa qala innani minal muslimin. Kalau Allah menyuruh untuk mengajak perkataan yang baik, untuk menyeru kepada Allah, mengajak dalam amal solih, wa qala innani minal muslimin, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan dan kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang beriman itu pada kenyataannya harus mampu menolak kemungkaran itu dengan baik. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di situ dikatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan sesungguhnya beda antara kebaikan dan kejahatan, itu beda. Idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah kemungkaran itu dengan ahsan, dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita tidak sepakat dengan argumen, tidak sepakat dengan kebijakan, maka jangan kita sampaikan seenak kita saja. Jangan sampai kita sampaikan seenak omongan kita, tapi kita sampaikan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di situ ada lafaz fa idzal ladzi. Ladzi ini dikatakan dalam ilmu tasrif itu sebagai mubtada atau subjek. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika kita meluruskan satu persoalan, bainaka wa bainahu, di antara orang yang satu dengan orang yang kedua, maka bisa jadi ketika kita menyampaikan dengan penuh lembut, dengan penuh rasa kasih sayang, maka bisa jadi dua orang ini seolah-olah tidak merasa seperti ada suatu permasalahan. Namun ketika berbanding terbalik, kalau kita menyampaikan dengan penuh emosional, yang ada menjadi keruh. Dua orang ini tidak akan pernah menjadi baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, menolak kemungkaran dengan halus ini sangat sulit sekali. Apalagi kondisi kita, mohon maaf, dihimpit secara ekonomi, dihimpit secara kondisi yang tidak nyaman.
kita di ujung tanduk akan dikeluarkan dari lembaga atau pekerjaan kita. Maka sulit menolak kemungkaran ini dengan halus. Maka biasanya letak-letak kondisi yang seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar kaum mukminin. Kalau kita merasa berkeluh kesah, dari golongan lain masuk, dari non muslim masuk, kita dijanjikan apa? Dijanjikan apa yang kita butuhkan itu terpenuhi. Maka berhati-hatilah. Kalau kita tidak mampu menolak kemungkaran dengan halus, maka kita akan dimasuki oleh pandangan-pandangan atau paradigma yang akan menghasut kita, di mana letak kondisi kita itu sedang lemah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu seorang mukmin ini wajib mempunyai sikap sabar, as-sabr. Sabar itu menahan. Jadi kalau kita merasa sesuatu hal itu akan keluar, disitulah letak harusnya kita bersabar. Maka menjadi orang yang bersabar ini sangat sulit sekali. Kadangkala kita itu hanya bisa menyampaikan secara teori, namun ketika kita di lapangan untuk mendapati kondisi yang sabar ini sangat berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, yaitu wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu khatin adzim. Bahwasanya sabar ini tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala secara teori itu mudah kita sampaikan. Tapi pada dasarnya ketika Allah menyampaikan bahwasanya sabar itu wajib dimiliki oleh seorang yang beriman, implementasinya tidak semudah apa yang kita sampaikan. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Bahwasanya sabar itu tidak aku berikan kepada sembarangan orang. Wa may yulaqaha illa dzu khatin adzim. Bahwasanya yang aku berikan kondisi bersabar ini adalah orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Kalau kita sudah bisa mengkontrol jiwa kita, mengontrol emosional kita untuk menghadapi persoalan pribadi, menghadapi persoalan keluarga, menghadapi persoalan terkait dengan perkembangan anak, terkait dengan perkembangan keluarga kita, kemajuan istri kita dalam perihal agama, maka kita bisa dipastikan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dan Allah sudah menjamin innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu akan ditemani oleh Allah. Tapi kadang-kala ada peribahasa yang menghancurkan teori ini. Maka kalau kita cari, kita searching di Google itu, kita cari peribahasa orang sabar ada batasnya, itu tidak akan pernah ketemu. Maka teori ini yang disampaikan ketika kita mungkin masih kecil, itu pernah menerima peribahasa ini. Teori ini dikembangkan oleh orang-orang barat. Maka kita sebut dengan Western Theory. Western Theory ini adalah mereka tidak mampu masuk ke dalam jejaring internet, namun mampu merasuk ke dalam paradigma-paradigma kaum muslimin yang memang dari golongan yang awam. Maka disinilah letak bahayanya. Maka kita hapuskan. Kalau kita pernah mendengar orang sabar itu ada batasnya, maka kita hapus. Bahkan mungkin ada seorang anak yang bertanya, "Pak, apakah benar orang sabar itu ada batasnya?" Sedangkan kata Al-Quran itu orang sabar itu tidak ada batas. Maka disinilah yang harus kita satu padukan jawaban kita, sehingga teori-teori yang masuk dan tidak terdeteksi dengan internet ini, maka kita hilangkan, kita pupuskan begitu saja. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang militan, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mundur ketika kita melihat satu kondisi yang sulit, melihat satu kondisi yang menghimpit kita, maka kita marilah senantiasa untuk bersatu padu tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan
yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa qarib. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apapun yang kita miliki, kita kesampingkan posisi kita yang dianggap terhormat oleh orang lain, yang dihargai oleh orang lain, kita kesampingkan. Kita sampaikan keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan curhatan kita sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari ini, hari Jumat yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberikan kemudahan, kita diberikan jawaban dan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana lilladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.